Masya Allah ya, bagaimana kita menanamkan keagungan Al-Quran ini kepada anak kita. Kalau belum ada pasangan, maka bahkan sejak memilih pasangan. Memilih pasangan yang cinta kepada Al-Quran, memilih pasangan yang kemudian punya perhatian terhadap Al-Quran, memilih pasangan yang punya concern kuat terhadap menghafal, tilawah harian, terhadap mentadaburi Al-Quran, terhadap mengkaji tafsir dan makna-makna Al-Quran, ya, mengkaji hukum-hukum dari Al-Quran. Ini akan menjadi modal yang sangat penting bagi anak-anak kita kelak. Dia akan hidup dalam milieu, dalam satu lingkungan yang memang sudah sejak awal lingkungan orang-orang yang mencintai dan berakrab-akrab, bermesra-mesra dengan Al-Quran. Saya ingat kisah Hadratus Syekh Haji Abdul Wahab Hasbullah rahimahullah ta'ala itu, ceritanya ketika bapaknya melamar ibunya, melamar ibunda dari Kiai Wahab Hasbullah, itu disyarati, nanti kalau saya hamil, maka sang suami ini diminta untuk menghatamkan Al-Quranul Karim ya sebanyak 10 kali setiap bulan, alias 3 hari sekali di perut istrinya. Jadi membacakan Al-Quran ya 3 hari sekali hatam, berarti sehari 10 juz gitu ya. Sehingga karena ternyata Kiai Wahab ini di dalam kandungan itu 10 bulan, maka tepat dihatamkan oleh ayahandanya dengan dibacakan, dengan dibisikkan ke perut ibunya itu hatam 100 kali. Itu hatam 100 kali. Maka lahirlah dari beliau ini seorang ulama yang sangat luar biasa kecerdasannya dan juga konsen perhatiannya terhadap Al-Quranul Karim, Kiai Abdul Wahab Hasbullah rahimahullahu ta'ala. Jadi sejak kapan ya? Sejak kita punya kesadaran, mulai aja segera. Waduh, sudah telat Ustaz, anaknya udah gede, gak apa-apa, mulai sekarang gak ada masalah gitu ya. Jadi ini yang penting. Demikian pula kita sebagai yang sudah tua-tua jangan pernah merasa terlambat. Jangan lupa bahwa Rasulullah SAW itu baru mulai menghafalkan Al-Quran pada usia 40 tahun kok. Abu Bakar As-Siddiq itu baru mulai menghafal Al-Quran umur 37. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu baru mulai menghafal Al-Quran umur 35. Jadi tidak ada kata terlambat, kita bisa mulai sekarang. Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, baru mulai menghafal Al-Quran usia 70. Dan itu tidak ada keterlambatan sama sekali. Intinya kita belajar dan terus belajar. Bagaimana cara kita membuat anak-anak kita cinta Al-Quran ya dengan menunjukkan cinta kita kepada Al-Quran kepada mereka. Kalau orang tuanya setiap hari bermesra dengan Al-Quran, membaca Al-Quran jadi sebuah kebiasaan, membaca Al-Quran menjadi satu keasyikan, anak-anak pasti kesetrum lah bahasa kita ya. Anak-anak pasti akan terpengaruh juga, pasti akan ikut, pasti akan bergabung. Jadi bahkan saya sering menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, punyailah komitmen untuk menghafal Al-Quran ya, meskipun tidak usah tergesa-gesa. Ya jangan kayak anak-anak kita bisa program setahun hatam, bisa hafal 30 juz, atau ada yang 6 bulan, 3 bulan, macam-macam. Gak usah seperti itu. Mari kita ikuti jalannya salafus saleh kita. Para sahabat itu, Rasulullah SAW sendiri, itu menghafalkan Al-Quran itu tidak cepat-cepat. Mereka menghafalkannya itu 22 tahun. Ya Rasulullah itu dari mulai turun wahyu sampai berakhir, kan beliau berarti menghafalkan Al-Quran selama itu. Selama 23 tahun beliau hafalkan Al-Quran. Jadi nggak perlu tergesa-gesa. Kalau kita mengikhtiari dengan misalnya sehari menghafal 1 ayat gitu ya, maka itu insya Allah akan selesai dalam 17 tahun. Itu lebih cepat 5 tahun daripada Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu tergesa-gesa. Kalau perlu menghafal 1 ayat per hari itu pun tidak perlu diniati ini supaya hafal, tapi dibaca diulang-ulang sampai meyakini kandungannya seperti Bilal meyakini ahad tadi. Itu insya Allah akan menjadi kekuatan bagi kita. Gitu.